Selamat siang, para investor yang budiman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas survival industri di masa COVID-19 dan kita pilih industri dan sub-industri yang bergerak di bidang farmasi yang meliputi pabrik obat-obatan, pabrik food supplement, pabrik vitamin, rumah sakit, supplier alat kesehatan, klinik untuk medical check up, dan lain sebagainya. Tentunya saham-saham di bidang industri ini seperti yang bertebaran saham-saham atau berita-berita tentang potensi daripada industri ini di masa pandemi, tentunya kita juga sama-sama percaya, sama-sama meyakini bahwa industri ini pasti naik terus, terutama harga sahamnya akan naik terus manakala pandemi ini masih berlangsung terus, baik pada saat pandemi meningkat atau pada saat ditemukannya vaksin. Oke, kita akan membandingkan dengan Easy Stock. Easy Stock adalah analisa fundamental yang sudah berbentuk aplikasi mobile yang bisa diakses dari Android, dan kita akan coba akses melalui Google Play Store. Kita ketik Easy Stock. Oke. Nah, itu kita install dulu. Nah, ini kebetulan udah di open di kami. Nah, install dulu. Nah, akan ketemu tampilan seperti ini. 4 bendera Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Target usaha ini adalah untuk berkembang di tahap awal atau tahap berikutnya untuk mengcover keempat negara. Pada saat ini kita masih dalam periode pre-launching. Kami hanya menampilkan saham-saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham itu terdiri dari 720 saham, dan itu bisa diakses secara free untuk mengetahui nilai wajarnya, nilai intrinsik atau true value daripada setiap saham. Bagi para pemirsa yang masih mungkin confused antara harga dan nilai wajar, apa bedanya? Harga itu adalah yang tercantum di price tag atau di bursa, seperti apa yang tertampil di, nah ini kalau kita melihat chart aja ya. Nah, ini saham TSPC atau Temposcan. Sekarang tercatat sahamnya atau stock price ya lah, kita lihat. Stock price yang sekarang tercatat adalah 1470 atau 1480 di sini. Kita lihat 1480 itu adalah harga pasar Temposcan. Nilai wajarnya bagaimana? Nah, terkait dari nilai wajar itu seperti apabila Anda ingin mencari mobil Avanza tahun 2015,
katakan harga pasarnya 100 juta, dan kebetulan Anda ditawarkan satu buah mobil dengan harga 100 juta, tentunya sebagai pembeli atau calon pembeli, Anda tidak bisa serta-merta langsung membayar mobil itu sebesar 100 juta. Paling tidak Anda harus memeriksa. Apa yang harus Anda periksa adalah, nomor satu adalah kondisi daripada mobil itu sendiri. Misalnya, apakah ban dalam keadaan bagus? Apakah dia punya catatan servis rekor yang bagus? Setelah diuji coba, apakah jalannya enak? Bisa diterasa apakah ada mesin suara kasar, shock breakernya sudah mati, atau banyak interior yang katakan lampunya nggak nyala, wipernya juga nggak nyala, dan lain sebagainya. Bisa dilihat juga apakah catnya masih mulus, masih orisinil, dan lain sebagainya. Artinya Anda harus melihat, Anda harus menganalisa mobil itu sebelum Anda setuju dengan harga 100 juta. Seperti juga yang akan kami tampilkan di sini, kami akan membandingkan dengan nilai wajar. Saham TSPC, apakah benar nilai wajarnya 1480? Atau saham yang lagi naik daun, saham KF. Saham KF adalah saham Kimia Farma yang digadang-gadang oleh berita-berita sekitar awal tahun ini, bahwa anak Presiden Jokowi juga membeli saham ini. Nah, kita lihat berapa ini nilai wajar. Apakah 3.610 atau di atas itu? Kalau di atas itu kan berarti punya potensi naik. Kalau di bawah itu, apa yang terjadi? Oke. Berikut kita akan melihat, sebelum kita mengarah ke situ, saya akan memberikan gambaran. Jadi IHSG ini pernah mengalami penurunan yang luar biasa di tahun 2020. 3 bulan pertama awal tahun itu merosot lebih dari 40%, kemudian naik lagi pelan-pelan. Pada saat yang sama, kenapa mereka merosot? Tentunya ada sentimen negatif tentang pandemi di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, itu Anda bisa lihat di tampilan grafik, yaitu kenaikan daripada Indonesia Government Bond Yield. Yang dimaksud adalah SUN, surat utang negara, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tenor 10 tahun. Di situ yieldnya naik. Yield itu adalah ekspektasi daripada pemegang atau investor, pemegang bonds itu sendiri, obligasi itu, untuk memperoleh imbal hasil, memperoleh return atau yield. Dan besaran itu sangat ditentukan dengan analisa mereka terhadap potensi risiko atau country risk yang ada di Indonesia. Dan komponen di dalam ekspektasi yieldnya mereka itu banyak komponennya. Komponennya bisa inflasi, bisa GDP, bisa economic growth, bisa exchange rate, bisa balance of trade, bisa neraca defisit, dan lain-lain. Itu sangat kompleks, tapi itu sudah menjadi suatu gambaran investor global untuk melakukan investasi di negara lain. Dan setelah melalui penurunan yang drastis, ternyata indeks juga akhirnya bisa naik juga. Indeks bisa naik itu karena pemerintah udah melakukan homework-nya dengan baik, yaitu menurunkan tingkat suku bunga, menstabilkan nilai tukar, dan banyak hal, menekan defisit anggaran dan lain sebagainya. Nah, saham juga bisa atau indeks juga bisa bergerak naik turun akibat dari komoditas utama, yaitu minyak mentah. Minyak mentah tuh pernah di level 60, anjlok ke level
di bawah 20, naik lagi ke level 50 dolar. Itu di dalam waktu kira-kira periode 1 tahun. Oke. Nah, kita melihat industri apa yang mampu bertahan. Industri mampu bertahan terhadap COVID-19. Di sini adalah industri utility, gas, listrik, air bersih, dan industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kimia sebagai bahan dasar, dan ini harusnya ada perbankan juga masih bisa bertahan, terutama perbankan dengan size yang besar. Kalau perbankan kelas kecil atau sekelas BPR itu sulit untuk survive di masa pandemi karena cost of fund mereka tinggi, mereka sulit untuk berkompetisi terhadap biaya. Seperti yang kita ketahui sekarang tingkat suku bunga itu hanya 3,1%. Nah, yield yang diharapkan investor dalam besaran Indonesia Government Bond atau SUN, obligasi negara, itu sekitar 6,6%. Jadi ada semacam interest gap lah. Jadi daripada mereka taruh di deposito, lebih baik mereka beli instrumen obligasi. Dan itu sudah menurun dari sebelumnya di awal tahun 2020 itu bisa mencapai angka 8,5 gitu. Sekarang udah turun sekitar 6%, dan ini udah ada bergerak naik sedikit. Oke. Baik, selanjutnya industri food and beverages, itu ada industri yang juga mengalami tekanan sebenarnya karena turunnya daya beli masyarakat, social distancing, terus crowd avoidance, dan penularan yang makin tinggi. Akibatnya banyak masyarakat menahan diri untuk keluar menuju restoran atau dine-in. Mereka lebih banyak untuk melakukan pembelian secara take away atau delivery. Di sini industri food and beverages memang hanya bisa bertahan kalau mereka bisa mengantisipasi perubahan, mereka itu bisa mengatur inventorinya dalam arti tidak terlalu berlebihan di dalam mempersiapkan bahan di dalam menu atau mempersempit, mengurangi menu-menu yang tidak laku, dan hanya menu-menu yang best selling yang mereka jual. Kemudian industri retail yang masih bertahan yaitu yang sudah siap dengan menjual melalui e-commerce. Salah satunya industri yang kuat di dalam masa pandemi ini adalah industri marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, industri yang tidak bisa bertahan di masa pandemi adalah industri sektor pariwisata, termasuk di dalamnya penerbangan, restoran, tour and travel, perhotelan, dan bisnis eksklusif, transportasi eksklusif seperti kapal pesiar, money changer, fitness center, industri film. Kita lihat bahwa penutupan semua di awal penutupan semua bioskop akibat PSBB. Setelah PSBB dilonggarkan pun hanya boleh setengah dari kapasitas, 50% dari kapasitas yang bisa dijual dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya banyak penundaan dari industri film karena mereka tidak ingin merugi apabila mereka meluncurkan dalam kondisi atau momen yang tidak tepat. Produksi TV juga mengalami penurunan. Kemudian barbershop, properti juga, terutama properti yang tertekan adalah perhotelan, shopping mall, office space,
commercial building. Yang masih bertahan mungkin residential medium low. Kalau kelas luxury apartment, landed house luxury itu kelihatannya sulit untuk bertahan. Wedding organizer juga menurun drastis. Industri yang terkait kepada industri properti, infrastruktur, komersial, office, shopping mall, hotel dan lain sebagainya, semen juga akan terdampak. Industri otomotif jelas karena pembatasan PSBB, pengetatan jam malam, dan perintah untuk work from home itu akan terdampak. Industri tekstil juga terdampak luar biasa karena sebelum ada pandemi industri tekstil juga mengalami sunset industry atau industri yang mengalami penurunan, kecuali industri garment, yaitu menjual pakaian jadi yang branded yang bisa menjual dengan lifestyle sehingga mereka bisa menerapkan harga premium. Oke. Sekarang industri yang bisa meningkat, punya potensi naik terus, adalah industri alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, industri telekomunikasi, industri teknologi informasi atau IT, dan industri jasa logistik. Oke. Nah, kita lihat ini ada list sekitar 20 lebih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait di bidang farmasi. Di situ Anda lihat ada rumah sakit, ada penyedia obat, drug internal disease, healthcare, food supplement, laboratory, ada over the counter, baik generic dengan prescription dan tradingnya, dan di situ ada pabrikannya dan lain sebagainya. Di situ lengkap dengan kapan mereka berdiri, IPO-nya berapa, lantas market cap-nya. Di situ kita lihat market cap terbesar di situ adalah Mitra Keluarga, itu 44 miliar. 44 miliar. Nomor 1 tuh KLBF 71 miliar. Disusul oleh Sido Muncul, terus Kimia Farma, Indofarma. Yang lain itu market cap-nya kecil. Oke. Kita lihat saham-saham farmasi. Dari list yang ada kita pilih yang saham-saham yang mengalami peningkatan. Saham Encephal Putra Trading atau kodenya EPMT itu mengalami rally yang cukup panjang juga, 3 bulan ya rally, mulai dari bulan 11 tahun lalu, dengan kenaikan harga disusul juga kenaikan volume, dan total rata-rata in average dia bisa meraih capital gain 30%, kemudian dia turun lagi kira-kira setengahnya. Kalau itu dia awalnya di level 1.800 naik ke 2.500-an, turun lagi ke level 2.100-an. Sempat naik dan turun tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini saham Temposcan, kenaikannya cukup luar biasa,
yang saham ini umumnya flat, tidak ada pergerakan, saham tidur lah gitu ya. Ini agak lebih mending, ya, tapi juga sama lah. EPMT juga sebelum bulan 11 itu relatif volumenya flat, volumenya kecil sekali, dan pergerakan harga sahamnya juga tipis-tipis saja. Nah, kalau Temposcan lebih lagi, volumenya relatif lebih kecil lagi, harga relatif tidak bergerak, kemudian naik tajam, dan kemudian turun kembali ke level awal. Kita lihat saham Kimia Farma, yaitu milik BUMN. Nah, ini saham yang menjadi trending topic. Saham yang menjadi trending topic karena putra presiden ikut berperan, ikut berkomentar. Di situ juga kelihatan saham itu naik tajam di awal Desember tahun lalu, tapi kemudian jatuh lagi di awal Januari, dan sekarang kondisinya masih flat. Dan itu perusahaan-perusahaan milik negara. Ini juga Indofarma milik negara sama. Naiknya adalah di awal Desember, kemudian anjlok lagi di level yang sama, malahan sempat lebih rendah dari harga awalnya. Kemudian saham Fapros saham dengan kode PH ini sempat naik 45%, tapi turun 2 kali lipat. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa karakter saham-saham farmasi kok seperti ini gitu? Padahal mereka itu kan mendapat sentimen positif karena saham-saham itu sangat dibutuhkan. Artinya produk daripada emiten itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat masa pandemi, di mana semua orang sangat concern sama menjaga kesehatan, concern terhadap daya tahan tubuh, concern terhadap vitamin, concern terhadap kesehatan dan lain-lainnya. Mereka sangat menjaga makanan, minuman, nutrisi, food supplement, vitamin, tapi kemudian turun lagi. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Coba news, ini bukan di IT stock tapi di farmasi, saham-saham farmasi. Nah, saham KF, saham BUMN mengalami kenaikan pesat selama COVID, dan sentimen bahwa pemerintah sudah menyiapkan vaksin dari Sinovac itu juga membuat BUMN farmasi ini melejit. Namun ketika berita itu sudah sirna, vaksin sudah tiba di Indonesia, saham KF itu anjlok lagi. Begitu juga BUMN Indofarma, kondisinya sama. Nah, kalau di luar dua saham plat merah tadi, seperti Temposcan. Temposcan itu juga karena ada buyback. Nah, buyback itu sebenarnya positif. Buyback itu untuk meningkatkan harga saham. Itu adalah corporate action yang positif. Oke. Itu terlihat di situ beberapa saham seperti KLBF, KF, saham Indofarma, Faros, itu semua naik semua. Kalau dibandingkan ini dua saham BUMN yang menjadi primadona, KF dan INAF, itu naiknya juga luar biasa. Turunnya juga luar biasa.
Kalau dibandingkan dengan cara perhitungan mereka, itu metode perhitungan mereka adalah metode price earning yang tinggi sekali. Malah enough itu price earningnya negatif karena dia merugi perusahaan. Jadi negatif. Price to book value-nya, price to cash flow, price to sales. Nah, inilah metode-metode yang umum digunakan oleh pasar, dan kami akan menjelaskan, memberikan gambaran secara umum bahwa kondisi pasar modal dunia itu seperti ini bentuknya, seperti yang ada di layar Anda. 90% itu adalah jumlah pemain, baik itu investor trader lah dalam hal ini ya. Itu umumnya diduduki oleh para investor individu atau retail investor, dan 10%-nya tuh investor institusional, investor institusi yang kelas kakap, yang sering disebut juga sebagai penggerak market, disebut juga sebagai bandar. Pada kenyataannya sama, hampir seluruh dunia komposisi seperti ini. 10% real investor atau investor institusional, investor kakap itu menguasai lebih dari 50% perputaran uang di pasar modal. Nah, jadi mereka, karena mereka menguasai perputaran di situ, permainan di pasar saham itu sering dikenal dengan zero sum game. Jadi zero sum game itu dapat diartikan satu pihak menang dan pihak lain pasti kalah. Jadi tidak ada yang menang-menang, itu tidak ada. Satu kalah, satu menang, satu kalah. Si A menang, si B kalah. Zero sum game. Nah, umumnya siapa yang kalah? Yang kalah yang 90%. Semua pasar saham di dunia itu yang kalah yang 90%. Nggak ada 10% itu nggak. 10% itulah yang menang. 10% itulah yang menguasai market. Jadi para pemain pasar modal tuh melakukan analisa. Analisa untuk mengetahui berapa sih harga pantasnya. Itulah yang kami sebut sebagai nilai wajar. Intrinsic value, true value. Mereka ngitungnya bagaimana? Dengan fundamental dan technical. Technical itu yang paling populer, seluruh dunia itu paling populer. Technical itu analisa grafik. Seperti yang di sini. Kita lihat chart. Inilah grafik yang dianalisa. Ada support, ada resistance. Ada tertinggi, ada terendah. Nah, itu technical. Kalau yang profesional banyak sekali rumusan-rumusan yang lebih rinci dengan kondisi-kondisi, bentuk-bentuk tertentu, hubungan antara harga dengan volume, ngeset trending, banyak sekali teorinya. Kebetulan kami bukan di bidang analisa teknikal, jadi saya nggak bisa bicara banyak. Yang jelas di situ ada analis teknikal profesional dan amatir. Di fundamental, ini sebetulnya kurang populer, tapi 10% daripada investor yang kelas kakap itu, semuanya pakai analisa fundamental, dan manakala mereka ingin menggerakkan pasar, mereka akan sometimes ya, akan menggabungkan technical dengan fundamental. Nah, analisa fundamental yang umum itu yang tadi itu yang kita ada di sini kan, di sini jelas nih. Orang pakai ini. Price earning ratio, price to book ratio, price to book, price to cash flow, enterprise value EBITDA. Itu adalah analisa umum, terbatas dan kurang relevan karena tidak komprehensif. Pada dasar itu aja, tidak komprehensif. Jadi analisa-analisa seperti itu
tidak akurat. Nah, kemudian analisa fundamental kedua adalah analisa stock valuation. Stock valuation adalah analisa yang dianut oleh Easy Stock. Easy Stock itu menggunakan metode yang dipakai oleh Warren Buffett, investor yang selama 30 tahun terakhir selalu menduduki 5 besar terkaya di dunia atau paling tidak 10 besar. Dan dia tidak pernah terlempar dari 10 besar selama 30 tahun. Atau mungkin lebih. Bahkan lebih, 40 tahun mungkin. Karena usia beliau sekarang udah sekitar 80-an. Rumusan daripada Easy Stock itu diekstrak dari buku Security Analysis karangan Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett. Dia adalah profesor di Columbia University. Dia juga seorang stockbroker yang terkenal. Dan Warren Buffett pernah magang di sana sebelum dia keluar dan membentuk fund manajemennya sendiri. Dan rumusan Easy Stock itu juga digabung dengan bukunya Warren Buffett Way. Di situ ada rumusan-rumusan yang kita kombinasi dengan security analysisnya Benjamin Graham, sehingga kita bisa terapkan formulasi itu secara otomatis, secara robotik di dalam aplikasi Easy Stock. Warren Buffett sendiri menyatakan di dalam bukunya berjudul Warren Buffett Speak, karangan Janet Low, gaya investment dia itu 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Siapa itu Philip Fisher? Ada pengarang buku Common Stock and Uncommon Profit. Buku ini buku yang sangat fenomenal, Common Stock and Uncommon Profit. Tetapi buku ini tidak bisa memberikan output secara langsung true value-nya. Ini adalah buku tentang analisa kualitatif. Dia melihat sisi manajemennya, dia melihat sepak terjangnya, CEO-nya, leadership-nya, ownership-nya, hubungan antara company dengan unionnya, dengan SPI-nya, serikat buruh, brand daripada produk, cakupan market, distribution-nya produk, secret recipe, dan lain sebagainya. Nah, 85% yang dianut Warren Buffett itu adalah untuk menemukan true value. Di situ dia menemukan true value dengan formulasi Benjamin Graham. Dia akan membeli kalau harga itu di bawah daripada true value-nya, di bawah nilai intrinsiknya, atau di bawah nilai wajarnya. Jadi dia tidak akan melakukan pembelian karena gap daripada harga dan value itulah yang disebut upside potensial. Kalau harganya atau nilai wajarnya di bawah harga, berarti dia punya downside. Potensialnya, ada downside potensial. Jadi nilai wajar atau nilai intrinsik ini menggambarkan apakah kita membeli, katakan tadi saya bilang mobil Avanza 100 juta itu pantas. Apakah itu worth it untuk dibeli? Karena kita harus memeriksa semua kondisi, bannya, catnya, mesinnya, dan interiornya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Warren Buffett itu bisa menganulir 85% metode Benjamin Graham kalau 15% analisa yang berbasis dari bukunya Philip Fisher itu kuat sekali. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola itu dimiliki oleh Warren Buffett
saya kurang jelas dia memiliki mayoritas atau yang jelas dia memiliki cukup signifikan ownership di sana. Dia membeli dengan harga di atas nilai wajarnya. Karena apa? Coca-Cola punya secret recipe. Coca-Cola secara historical itu selalu growing dan berkembang. Kekuatan brandnya itu begitu kuat. Biar diterpa oleh isu-isu negatif segala macam, racun atau toxic dan segala macam, dia tetap aja growing. Karena kekuatan brand itu sudah teruji dan sudah melekat dan memiliki customer loyalty yang tinggi. Oke. Dan rumus easy stock ini seperti ini. Nah, coba kita buka ya. Di sini kan ada 4 bendera. Ada juga di bawah ini forecast simulator. Ini apa ini? Forecast simulator ini adalah untuk para pengguna ini yang memiliki usaha, baik startup atau perusahaan yang sudah running sekian tahun dan ingin atau berencana mau go public. Bisa pakai alat ini. Gimana cara pakai alat ini? Di situ tertulis PT A, B, C, D, E, F, supplier komputer, dan itu Anda bisa ngisi lah. Apa? Tampilan di screen Anda kosong, Anda bisa ngisi di situ. Klik di sini. Nah, report, apa report Anda? Q4 2019, 2020, di situ ada parameter-parameter. Revenue, growth average. Ini adalah pertumbuhan rata-rata industri yang terkait. Anda berada di industri apa? Industri properti. Kira-kira growth-nya sekian. Government bond tadi sudah dijelaskan, ini surat utang negara. Jadi kedua parameter financial ini adalah parameter eksternal perusahaan. Government bond terkait sama suku bunga, inflasi, exchange rate, dan lain sebagainya. Revenue growth average itu rata-rata pertumbuhan yang sifatnya relatif ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, alat ini Anda bisa memasukkan di angka berapa. Nah, ini bisa mengukur tingkat optimisme Anda, tingkat pesimisme atau konservatif. Kemudian faktor internal perusahaan, ada capital expenditure, ada net income after tax, ada long term debt, short term debt. Dan ini ada intrinsic value discount 30%. Ini adalah defaultnya Benjamin Graham. Margin of safety, jadi saya default. Ada listed stock, yaitu saham beredar, dividen, equity, dan net current asset. Net current asset ini sebetulnya current asset netnya. Karena umumnya di komponen neraca di bagian aktiva lancar itu ada biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan yang pembayaran advance itu kan belum pembayaran full. Jadi itu harus diabaikan, kita harus istilah dinolkan, back to square one gitu ya. Balik ke posisi awal, jadi kalau dia minus ditambah, kalau dia plus dikurangi. Jadi diabaikan aja itu. Kalau minus diabaikan, kalau plus diabaikan. Dan itu akan ketemu nanti. Intrinsic value discount. Kalau closing price volume itu kan karena perusahaan sudah listed. Oke. Kita buka di sini. Oke. Nah, ini ini saham AALI atau Astra Argo Lestari. Di situ tampilan ada high, ada low, di bawahnya lagi HV/P. High itu ada intrinsic value tertinggi. Low itu adalah intrinsic value terendah. Nah, ini sama kalau di analisa teknikal support and resistance. Di bawahnya ada closing price. Jadi HV/P itu adalah perbandingan high value, yaitu kalau di situ 15.516
dibagi closing price 11.250, tampil angkanya 138%. Apa yang dimaksud 138%? Itu adalah potensial upside, potensial keuntungan kalau Anda membeli saham ini 38% bisa naik. Ini teorinya. Nah, di pasar bisa bergerak lain. Apakah bisa melebihi 38%? Sangat mungkin. Karena ini based on laporan keuangan kapan. Nah, analisa isi stok ini diupdate setiap hari, tapi yang diupdate komponennya adalah komponen government bond-nya aja. Karena government bond itu bergerak setiap hari dan itu ditenderkan oleh Bank Indonesia dan itu akan keluar resultnya itu setelah office hour jam 5, jam 6. Dan sistem ini melakukan updating dalam satu hari adalah 3 kali. Jadi sistem ini pasti akurat karena selalu secara otomatis akan mengupdate. Nah, di situ juga ada gambar hati, Anda bisa klik itu kalau Anda favorit, nanti akan muncul. Kemudian itu saya belum bacakan tadi, low value dibanding harga. Low-nya itu sekitar 8.000 kurang dibandingkan 11.250. Artinya, valuasi nilai wajar terendahnya itu berada di bawah closing price-nya. Itu 71% kalau dibandingkan. Artinya, dia mempunyai downside 29%. Jadi, pergerakan saham itu ada 3. Naik, turun, atau flat. Itu aja. Semua bergeraknya ke 3 arah. Nah, kalau kita beli saham ini, memiliki upside potensial 38, tetapi memiliki potensial downside 29%. Ya, this is your call. Ya, Anda kan sebagian dari Anda juga adalah analis daripada ya, technical, analis pada news dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digabungkan analisa Anda. Sekarang kita klik Astra Argo Lestari. Nah, sama. Ini laporan keuangannya Q3 2020. Jadi laporan 30 September 2020. Laporan yang terakhir keluar adalah laporan tahunan 2020. Laporan tahunan tuh laporan apa? Ada laporan keuangan per 31 Desember 2020. Itu laporan keuangannya. Nah, jadi secara signifikan angka ini akan berubah setiap 3 bulan. Anda lihat di situ. Semua tampilan seperti yang saya jelaskan di awal, revenue growth, government bond, internal financial seperti capital expenditure, net income, hutang, semuanya. Itu ada di situ semuanya. Nah, inilah formulasinya. Coba Anda lihat ke screen sebelahnya. Di sini bagaimana stock valuation itu bekerja. Data mentahnya berasal dari financial report quarterly yang dikeluarkan oleh bursa efek manapun di dunia. Atau bisa dilengkapi andaikan belum keluar, kemungkinan besar sudah dirilis di official company website. Dari laporan itu ada 2, laporan shortlist sama long list. Isi stok tidak bisa pakai yang shortlist. Shortlist itu seperti yang ada di koran. Hanya 1 lembar, isinya adalah profit and loss statement, balance sheet statement, sama cash flow. Atau sama equity, change in equity. Itu kita nggak bisa pakai. Karena di situ nggak ada komponen. Yang missing yang jelas, yang clear adalah komponen capital expenditure pasti tidak ada. Kemudian komponen daripada kalau perbankan non-performing loan jelas tidak ada.
Lantas yang lebih rinci lagi, depreciation, amortization, pendapatan dan biaya lain-lain, itu nggak akan diungkap di dalam laporan shortlistnya. Jadi tidak akurat kalau pakai itu. Jadi harus yang long list. Auditor report atau non-audited, tapi long list ada catatan auditornya. Nah, di catatan auditor itu biasanya kalau long list report itu umumnya paling sedikit ya 60 lembar lah, paling banyak bisa 300. Kalau bank-bank skala besar kayak Bank Mandiri, BRI itu bisa 300 lembar. Nah, profit and loss, cash flow, auditor's note, balance sheet. Kita rangkum dari sisi profit and loss sama cash flow, kita memperoleh namanya free cash flow. Free cash flow ini sangat penting karena ini adalah istilahnya kuncinya atau bread and butternya daripada suatu usaha, yaitu uang cash yang di tangan. Atau paling enggak kalau kita lihat di profit and loss itu adalah net profit after tax ditambah depreciation expenses, itu sebetulnya dana, uang itu yang tidak terpakai. Cuma harus dikurangi oleh capital expenditure. Kenapa? Orang bisa sering berdebat atau sering berpendapat bahwa namanya belanja modal tidak penting karena belanja modal itu dibayar melalui installment, melalui hutang bank. Nah, saya tanya, kalau perusahaan seperti Indosat, Telkom, Excel, Friend, itu tiap tahun ngeluarin, kalau Indosat lah, mengeluarkan belanja modal itu triliunan tiap tahun. Triliunan. Ya mungkin mereka mencicil, tapi kan mereka mencatat numbers-nya. Berapa yang sudah dikeluarkan dalam bentuk pembelian barang modal. Pembayarannya bisa nyicil, tapi kan barang itu harus dilunasi. Nah, jadi dalam perhitungannya kita harus memperhitungkan semuanya. Seperti kenapa laba setelah pajak, bukan sebelum pajak. Pajak itu tidak, ya memang prakteknya kita bisa menunda lah pengeluaran pajak. Tapi realnya itu harus dibayar. Kapanpun kita harus bayar itu. Kalau kita tunda, ya itu kan ada biaya bunga. Karena kantor pajak juga menerapkan denda kan. Oke. Dari sisi neraca, kita akan menemukan surplus atau defisit neraca. Dalam jangka pendek, atau gini, nilai wajar itu ada dua, low dan high. Itu dikaitkan dengan posisi kondisi neraca. Neraca itu membandingkan adalah net current asset dibandingkan hutang jangka pendek. Tapi kalau net current asset itu kan real cash-nya. Dibandingkan dengan total utang, itu jatuhnya nilai wajar terendah. Kalau nilai net current asset dibandingkan dengan utang jangka pendek, itu nilai wajar tertinggi. Dan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan ekonomi yang growing, tidak seperti pandemi, orang tidak terlalu peduli sama utang jangka panjang. Selama utang jangka pendek itu bisa di-cover oleh profit dan net current asset, itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetap aja growing. Tapi manakala tingkat profit itu sudah menyusut, stagnan atau bahkan merugi, itu sudah pertanda emiten ini punya potensi untuk gulung tikar. Gitu aja.
Nah, oke. Dari sini rumusnya kita padukan dengan government bond yield. Kita proyeksikan selama 10 tahun ke depan, diskon faktornya memang kita pakai metode discounted cash flow kan. Terus kita pakai margin of safety. Sehingga keluar nilai ini. Oke. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, setelah kita menemukan intrinsic value higher band dan lower band, kita di situ bisa lihat ada fitur-fitur yang menunjukkan rasio-rasio keuangan yang penting untuk perhitungan easy stock. Perhitungan dengan metode easy stock untuk menemukan nilai wajarnya. Ada return on equity, debt to equity, profit margin, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat semuanya di sini. Company profile, free. Oke, sederhana sih, hampir sama. Mungkin inilah yang lebih menarik video profile. Ada video profilenya Astra, Argo Lestari. Ini diambil dari YouTube. Ini para emiten kalau kebetulan melihat bisa promosi di sini. Oke. Kita lagi. Nah, oke. Di sini ada nama historical chart. Ini 6 bulan kita klik. Nah, posisi seperti itu. Dalam waktu 6 bulan ke belakang. Valuasi dibandingkan dengan price. Warna biru itu price. Valuasi higher band-nya itu hijau. Dan di bawah lower band-nya. Jadi kelihatan bahwa emiten ini punya potensi upside dan potensi downside. Oke. Kita lihat, nah ini kan free semuanya. Setiap saham ada 720 saham ini free semuanya. Dan ini ada aplikasi premium. Aplikasi premium adalah yang Anda sudah lihat di awal tadi, stock atau forecast simulator. Nah, kita lihat di sini kan. Intrinsic value-nya 10.700. Closing price-nya 11.000, berarti dia harganya over value. Oke. Kita pikir pertumbuhannya 5%. Dan government bond bisa turun 5,5. Oke, ya kan? Anda bisa rubah-rubah ini angkanya, Anda rubah sendiri. Kita udah rubah 2 komponen eksternal ya. Kita rubah. Klik. Berapa tadi kan 10.778. Kita udah rubah. Sekarang 14.000. Berubah kan? Begitu juga Anda bisa rubah komponen-komponen angka ini, Anda ketik sendiri aja. Itu Anda akan bisa mensimulasikan sendiri. Andaikan ini baru Q3, Anda lebih tahu dari saya karena kami juga harus mengupdate, kita punya keterbatasan. Anda sendiri bisa melakukannya dengan stock simulator. Anda masukin aja angkanya. Anda exercise sendiri. Anda udah dapat laporan keuangannya. Mungkin kami belum. Nah, oke, di situ oke. Premium Apps ada satu lagi fitur selain stock simulator adalah best stock selection. Ini bentuknya seperti ini, di short bisa berdasarkan over value, under value, ranking volume, dividen, ranking harga, directionnya bisa dari tertinggi, bisa dari yang terendah, stock price-nya berapa, net current asset. Inilah rasio-rasio yang bisa Anda pilih, bisa Anda adjust volume, industrinya, Anda pilih apa? Semua industri,
atau subsektor, apply and apply. Sekarang katakan kita industri, kita mau undervalue, kita mau oke lah, revenue growth-nya jangan minus 22% lah. Return on equity-nya taruh 3%, debt to equity-nya 1%, profit margin-nya katakan 2%, gross margin-nya 18%, minimum ininya 2 juta lembar. Terus kita mau jangan all sector, tapi kita mau apa? Trade service, apply filter. Wah, sorry. Mungkin trade service, kita pilih finance. Karena requirement tinggi tadi, yang keluar adalah saham perbankan. Bank Mandiri, Bank Jawa Timur, Penin Bank, Bank BRI, Bank Jabar, dan ini perusahaan hubungan nih, perusahaan finance ya. Jadi di situ Anda bisa mengexercise easy stock ini sebagai paling tidak alat bantu Anda. Complementary tools yang Anda bisa gunakan, katakan Anda lebih familiar dengan analisa teknikal. Sekarang kita coba tadi. KF. KF harga 3.600. Kita buka KF di sini. Kita awal KF. KF itu negatif nilainya. Kenapa negatif? Karena secara fundamental dari financial number-nya, dari data-data keuangannya, itu mereka perusahaan yang jelek. Kita lihat aja di sini. Kita bandingkan secara kita lihat ya di sini ya. Dia punya net income tuh 60 miliar. Sementara capital expenditure-nya 67 miliar. Oke lah, cash flow-nya bisa di-cover karena dia punya penyusutan tinggi dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi neraca. Net current asset-nya itu 5,8 triliun. Tapi utang jangka pendeknya aja itu 7,3 triliun. Ditambah utang jangka panjang 3,5 triliun. Kalau di jumlah itu 11 triliun. Atau ya 10,8 triliun. Dia punya neraca cuma net current asset cuma 5,8. Dibebani utang segitu banyak. Valuasinya akan negatif. Valuasi akan negatif. Gimana coba saham lain? Enough. Enough. Negatif juga. Coba kita lihat. Apa yang terjadi di dalam? Free cash flow-nya kecil sekali, 780 juta. Karena capital expenditure-nya itu 8,9 triliun. Dia punya net income itu negatif. Itu negatif, ini perusahaan loss. Dia bisa, boleh dibilang neracanya kuat sekali. Katakan net current asset-nya itu 592 miliar.
Utang jangka panjang 437 ke cover, utang jangka pendek nggak ke cover, lebih besar. Dari situ aja neraca negatif. Net working capital negatif, ini net current asset dibandingkan dengan short term debt atau utang jangka pendek. 592 sama 617 aja udah negatif. Gimana ditambah dengan utang jangka panjangnya? Di saat yang sama dia punya income negatif. Negatif itu pasti ada penyusutannya tinggi, terus pendapatan yang lain-lain dan lain sebagainya. Katakan yang penting free cash flow-nya positif, tapi positif berapa? Tidak bisa ngangkat utangnya. Revenue-nya pasti negatif. Andai kan kita pakai inilah, stock simulator di sini. Kita mau pertumbuhannya 10. Mungkin bisa jadi, tapi sangat tidak relevan. Ini 6. Berapa? Masih negatif nggak? Tetap masih negatif, meskipun minus 12 rupiah. Jadi tetaplah, angka daripada financial itu nggak bisa dibohongin. Ini angka real. Angka real yang nggak bisa dibohongin, dan kalau dalam perhitungan easy stock, ini ada perhitungan forecasting. Kalau laporan keuangannya based on Q2, yaitu 1 semester, kita harus setahunkan. Kita annualize. Jadi harus dibikin 12 bulan. Ini kan posisi 6 bulan pertama, harus dikali 2. Yang dikali 2 hanya sisi earning. Sisi earning apa? Penjualan, laba kotor, laba bersih, amortization, depreciation, capital expenditure, dan pendapatan dan expense lainnya. Itu harus kita setahunkan. Nah, oke. Mungkin waktunya sudah selesai. Kita sudah mendekati 1 jam lebih. Nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Anda bisa akses di YouTube kami, YouTube Easy Stock, atau YouTube channel saya, Budi Setianto. Bisa juga akses di fanpage-nya Facebook. Anda bisa pelajari webinar-webinar kita. Dan untuk saat ini saya sudahkan pertemuan kita, dan kita bertemu lagi di minggu depan. Baik.